Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Masih stres mikirin kerjaan? Atau stres karena belum dapat kerja? Atau jangan-jangan stres mikirin si doi yang gak ada kabar? Hidup ini singkat, jadi nikmatin aja. Diangkat dari sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2018 silam, tepatnya di daerah Chiang Rai, Thailand. Kala itu 12 anggota tim sepak bola berusia 11-16 tahun dan seorang pelatih masuk ke dalam gua Tam Luang usai berlatih. Namun nasib buruk menimpa mereka. Hujan turun amat sangat deras yang kemudian menutup akses jalan keluar dari gua tersebut, yang membuat mereka terjebak selama 18 hari di dalam gua tersebut. Gua Tam Luang ini memiliki kedalaman berkilo-kilometer di bawah laut. Upaya penyelamatan pun dilakukan, walaupun hanya segelintir orang saja yang mempunyai keahlian menyelam. Dan kemudian akhirnya melibatkan lebih dari 100 instansi dalam proses penyelamatannya, termasuk beberapa relawan seperti Rick, John, Chris, dan Harris ikut andil dalam proses evakuasinya. Dalam labirin gua yang begitu gelap dan penuh misteri juga bahaya, mereka berjuang untuk menyelamatkan para korban. Sementara di luar, dunia berharap-harap cemas menantikan hasil dari misi penyelamatan yang berbahaya tersebut. Oke teman-teman, kita langsung aja ke alur ceritanya. Namun sebelum kita lanjut, mari kita siapkan kopi dan cemilan dulu ya, agar tidak terlalu tegang nantinya saat kita menikmati tayangan kali ini. Intro. Hari pertama dalam film ini sesuai dengan kisah aslinya 23 Juni 2018. Film diawali dari sebuah lapangan sepak bola di daerah Chiang Rai, Thailand, di mana satu tim sepak bola remaja beserta pelatihnya sedang melakukan latihan. Usai berlatih, mereka pergi ke sebuah gua yang berada tidak jauh dari lokasi mereka berlatih. Gua ini bernama Gua Tam Luang. Berdasarkan cerita warga setempat, gua ini memiliki segudang misteri di dalamnya, juga terkenal sangat berbahaya. Pada pukul 3 sore, mereka pun mulai masuk ke dalam gua. Saat mereka sudah berada dalam camp bertiga, 800 meter dari mulut gua, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Karena berada di dalam gua, mereka semua tak menyadari bahwa hujan yang begitu deras turun dan tetap asik menelusuri gua. Pada pukul setengah 8 malam, salah satu keluarga dari para remaja tersebut mulai mencemaskan anaknya yang belum juga pulang dari berlatih sepak bola. แม่นละเจ้า ผมบอกฟิล์มแล้วกล้องบนเซตคือฝั่งบิ๊กบาง วันรอนตมดจะเข้าไปถ้ำครับ ถึงหมดเลยอ่ะ ครับ Dan kemudian berinisiatif untuk menjemputnya ke Gua Tam Luang. ขอความช่วยเหลือไปรอบพี่ผมรักจะแหล เราเข้าไปมาได้แล้วมูรอน Dibantu warga setempat, mereka pun mencoba masuk ke dalam gua untuk mencari keberadaan para remaja tersebut. Namun tak mampu masuk hingga jauh ke dalam gua dikarenakan hujan yang sangat deras membuat gua menjadi banjir. Mendengar kabar hal ini, gubernur pun langsung menuju lokasi Gua Tam Luang. Pada pukul 00:47 tengah malam, tim SEAL pun tengah sibuk mempersiapkan berbagai peralatan yang akan digunakan untuk proses pencarian. Dan kemudian SEAL pun mulai memasuki gua untuk melakukan penelusuran. Pada pukul 5 pagi, SEAL pun keluar dari goa. Namun mereka tak menemukan keberadaan para remaja tim sepak bola tersebut. Justru tim SEAL mengatakan bahwa mereka mendapatkan serangan banjir bandang di dalam gua yang mengakibatkan sejumlah anggota SEAL mengalami luka-luka. Mendengar hal itu, semua orang tua korban mulai merasakan kecemasan yang begitu dalam karena anak mereka belum juga ditemukan. Hari kedua, otoritas Thailand pun melibatkan lebih dari 100 lembaga pemerintah, juga para relawan untuk membantu menyelamatkan mereka yang terjebak di dalam gua. Pada hari kedua ini, Pak Menteri pun tiba di lokasi. ไปจนกว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย ก็เข้าไปถึงจุดหนึ่งแล้วครับ แต่น้ำมันสูงเกินไป
แล้วทางดำเข้า Di sisi lain, seorang insinyur air dari Bangkok sebagai relawan pergi menemui salah satu warga setempat yang mengetahui pasti medan gua Tam Luang tersebut untuk mencari di mana titik lokasi air masuk dari atas gunung yang mengarah ke dalam gua. แล้วคุณเป็นไผผมชื่อธเนศนาทิศิคนแถวนี้เขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านรู้จักภูเขาลูกนี้ดีเหรอครับไม่ล่ะ เขาหันพูจะอีนักขนาด Hari memasuki hari kelima, Rabu 27 Juni, seorang relawan tua penyelam handal bernama Rick yang sedang berada di kediamannya di Inggris. Dia mendapat telepon dari John, rekannya, yang juga seorang relawan penyelam handal. Dan John mengatakan kepada Rick bahwa nama mereka masuk dalam daftar relawan untuk misi penyelamatan para korban di Gua Tam Luang. We're on the list. It's just a tourist cove. Got it. Up north. That's the one. Yeah. No, Vern just gave them our names, and we should be ready in case they do ask for us. Maybe. Rick dan John pun tiba di lokasi dan langsung mengenakan perlengkapan menyelamnya. Namun saat tiba di pintu masuk gua, mereka tidak diperbolehkan masuk oleh tim SEAL untuk melakukan penelusuran. Karena SEAL menganggap bahwa mereka berdua sudah lansia, juga amatir, yang tak akan mampu menyelam melawan arus yang kuat di dalam gua. มือสมัครเล่นชัดๆมันจะสู้แรงดันน้ำไหวไงเนี่ย They've done cave rescues all over the... Rick pun jadi tersinggung dan kesal. Namun akhirnya mereka pun diperbolehkan masuk melakukan penelusuran usai SEAL mendapatkan penjelasan siapa sebenarnya kedua lansia ini. Names. The governor sent for them. I gave the governor their name. Thank you. Kini Rick dan John pun sudah sampai pada camp bertiga, kedalaman 800 meter dari mulut gua, dan langsung melanjutkan penyelamannya menelusuri gua. Kini Rick dan John pun sudah berada di T-Junction, 1600 meter dari pintu masuk gua dengan waktu tempuh yang mereka sudah lalui selama 3 jam 50 menit. Shit! That's it. We better head back. Di sini Rick dan John menemukan salah satu anggota SEAL yang sedang terjebak tak bisa keluar akibat kuatnya arus dalam gua dan kemudian menyelamatkannya. Keberadaan korban belum juga ditemukan. Untuk sementara, Rick dan John pun menghentikan penelusurannya pada titik T-Junction. Grateful for your help. The Princess Nang Non, the sleeping princess. They said that her tears trapped the boy. Kini telah memasuki hari ke-7. Pencarian keberadaan korban belum membuahkan hasil. Gubernur pun mengadakan rapat dan mengatakan kepada seluruh tim agar menghentikan kegiatan penyelamannya sampai hujan berhenti. No one is going for now. We wait for the rain to stop. Hari ke-8 Sabtu 30 Juni, Gubernur pergi menelusuri atas gunung untuk menemui relawan yang juga seorang insinyur air yang sedang bekerja sama dengan para warga setempat untuk mengalihkan aliran air agar tidak masuk ke dalam gua. Dalam perbincangannya dengan Gubernur, insinyur menjelaskan untuk mengalihkan air secara keseluruhan agar tak masuk ke dalam gua harus ada yang dikorbankan. Dan kemudian, para warga pemilik sawah pun bersedia mengorbankan sawah mereka untuk dijadikan pembuangan air yang dialihkan dari atas gunung. หน้ามันจะมาลงไปในถ้ำแต่มันจะลงไปใน มดกันกะจะอี้
เอาเลยเจ้าเปิดละอ่อน Pada hari ke-9, upacara dan doa bersama dilakukan di dalam gua. Di hari ke-10, Rick dan John kembali melakukan penelusuran gua hingga tiba pada titik T Junction. Rick dan John menyambung tali yang dijadikan sebagai pertanda rute lintasan penelusuran. Rick dan John pun kini telah sampai pada titik pantai Pattaya dan kemudian melanjutkan penelusuran lebih jauh lagi. Tanpa menyerah, Rick dan John kemudian melanjutkan pencarian dengan berteriak memanggil-manggil dan meraba-raba di dalam air, berharap dapat menemukan mereka baik dalam keadaan hidup ataupun tak bernyawa. Hello! Pattaya Beach. Feel out for bodies. Perjuangan Rick dan John akhirnya membuahkan hasil, di mana anak-anak remaja tersebut mereka temukan tersudut di ruang gua yang gelap dan buntu. Para remaja ini terlihat memprihatinkan, karena selama 10 hari terjebak dalam gua tanpa makan dan juga minimnya oksigen di dalam gua. John kemudian memvideokan para remaja tersebut untuk mengabarkan kondisi mereka kepada dunia di luar sana, bahwa ke-13 para remaja ini masih hidup, namun dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Salah satu remaja mengatakan bahwa mereka menggali tanah dengan tangan mereka, berharap mendapatkan jalan keluar dari gua. Winnie Good work. Dan kemudian para remaja bertanya, apakah mereka bisa keluar dari gua ini sekarang? Namun Rick dan John mengatakan saat ini belum bisa, akan tetapi esok akan ada banyak tim penyelamat yang akan datang. Kemudian Rick dan John pun harus kembali keluar gua untuk mengabarkan bahwa mereka telah ditemukan. We should get back. Dan kemudian memikirkan bagaimana jalan keluarnya agar para anak remaja tersebut dapat diselamatkan keluar dari gua. We found the boys. They're alive. Memasuki hari ke-11, mereka terlihat semakin mengkhawatirkan dan rasa putus asa pun kembali menghantui mereka. Namun sang pelatih memberikan motivasi dan semangat hidup dengan menuntun mereka untuk melakukan meditasi. จะบิ๊กมาเมื่อไหร่กับมาหูความหัวมันคือสิ่งที่จิตเขาสร้างขึ้นมาคนเดียวหายใจเข้าหายใจออกช้า Sebelum Sil berangkat menuju lokasi korban berada, Rick memberikan sedikit arahan mengenai medan yang akan dilalui tim Sil untuk menuju lokasi korban. Shallow tunnel
bit more twisty than this. At the end of that, you'll reach the boys. Look, I know your men are tough. Kini Sil telah mencapai terowongan berlumpur. Setibanya di lokasi, Sil memberikan makanan dan sekaligus mencek satu persatu kondisi kesehatan para remaja ini. Namun karena persediaan oksigen dalam tabung hanya tersisa sedikit, akhirnya satu orang saja yang dapat kembali keluar dari gua dan sisanya menemani para korban di dalam gua. Hari ke-12, gubernur menemui para orang tua korban dan mengatakan tak perlu khawatir karena tim SEAL telah sampai di lokasi, juga menemani mereka di dalam gua. Dan gubernur berjanji akan mengeluarkan para korban dari gua dengan selamat. Namun gubernur tak mengatakan kepastian kapan para korban mulai dievakuasi dari dalam gua. Sehingga salah satu ibu korban datang menemui gubernur untuk menanyakan hal tersebut. Kemudian Rick mengeluarkan ide gilanya, di mana dia akan mengusulkan untuk proses evakuasi para korban dengan cara dianestesi atau dibius. Dan kemudian dia berencana akan mendatangkan rekannya yang berprofesi sebagai dokter yang ahli di bidang anestesi, yang bernama Dr. Harris. Pada hari ke-14, Jason dan Chris pun tiba di lokasi dan langsung melakukan penyelaman menuju lokasi korban. Dan setibanya di lokasi, Jason dan Chris langsung memberikan makanan dan kertas kepada para korban untuk menulis surat yang akan diberikan kepada para orang tua mereka. Somebody get these to the parents. Notes from the boys. Hey, Harry. Glad you made it. Dr. Harris pun tiba. Rick dan John pun langsung mengatakan kepada Harris perihal tujuannya dia didatangkan. And about 2.5K. Di sini Harris menolak ide gilanya Rick untuk melakukan anestesi pada para korban. Dengan alasan proses evakuasi dengan cara menganestesi korban adalah hal yang ilegal dan akan berakibat fatal dengan resiko kematian. Namun Rick mengatakan tak ada pilihan, hanya metode inilah satu-satunya jalan keluarnya untuk menyelamatkan para korban. It's a bad idea. Leave it, Rick. Hari memasuki ke-15, salah satu penyelam dari SEAL tewas. Pada saat melakukan penyelaman, tabung oksigennya tersangkut yang membuat regulator oksigen terlepas dan tersangkut di bebatuan. Akibat terjadinya insiden ini, gubernur menginstruksikan untuk sementara waktu proses penyelaman dihentikan. Scene berpindah. Harris mulai memahami situasi medan yang sulit. Kemudian Harris mengatakan kepada Rick, ada kemungkinan metode anestesi bisa berhasil. Namun tidak menutup kemungkinan kegagalan pun bisa terjadi, mengingat ini penyelaman 5 jam. Namun Rick mengatakan, jika hanya diam pun, para remaja itu akan mati di dalam gua. Dan Rick juga mengatakan, jika mereka mati pun saat dikeluarkan, setidaknya kita sudah berusaha. Rapat tertutup pun kemudian dilakukan, yang dipimpin oleh gubernur, untuk membahas proses penyelamatan dengan metode anestesi ide gilanya si Rick ini. Sedated. How sedated? Completely still. Take them out like back. Dalam rapatnya gubernur pun bertanya seberapa aman metode anestesi ini. Namun Harris tak mampu menjawabnya. Mengingat ia belum pernah melakukan dan belum pernah terjadi dimanapun penggunaan metode ini. Namun Harris mengatakan secara teori metode ini bisa berhasil.
In theory, it could work. Karena tak ada jalan pilihan lain, akhirnya gubernur pun menyetujui penggunaan metode anestesi ini dan akan bertanggung jawab sepenuhnya jika terjadi kegagalan. Memasuki hari ke-16, proses evakuasi korban akan segera dilakukan. Sementara di sisi lain, si insinyur dan para warga setempat masih terus melakukan upaya pengalihan air. Karena metode penyelamatan ini bersifat tertutup atau rahasia, semua warga yang tidak berkepentingan dan juga para media untuk sementara dilarang berada di area goa. Persiapan anestesi pun dilakukan, kemudian Harris pun mengajarkan kepada timnya cara proses anestesinya. Now, the injection should last about 30 minutes. Keep a little pass. Well done, Charles. Di bawah komando Rick, mereka pun mulai bergerak memasuki goa. Sementara di luar, semua orang melakukan upacara doa bersama untuk keselamatan ke-13 para remaja tersebut. พร้อมกันนี้ข้าเจ้าเจ้าตงเจ้าตาเจ้าป่าเจ้าเขาได้กระทำการล่วงเกินโดยตั้งตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอฮือสุมาฮือกับละออนตึง13. Saat telah melewati Camber 5, mereka pun membagi tugasnya masing-masing, mengingat mereka adalah kurir dan para korban sebagai paketnya. Penyelaman selama 5 jam ini mereka lakukan dengan cara estafet. These are spare tanks. The first boy gets through the long dive. I swim to you and report. Because if it's not working out, we need to know before we bring any more out. Good luck. Good luck, Harry. Kini mereka telah sampai di lokasi. Pada proses evakuasi pertama ini, John mengatakan hanya 4 remaja saja yang bisa dilakukan. Boys out. You can take 4. What we're proposing here. Saat akan mengawali proses anestesi, salah satu korban yang bernama Chai terpaksa ditunda gilirannya, mengingat wajah Chai yang kecil membuat masker yang ada tak cocok untuknya karena kebesaran. Dan Chai pun harus sabar menunggu sampai ada masker yang cocok untuknya, yang rencananya akan dikirimkan dari Bangkok. Proses anestesi pertama pun dilakukan Harris. Yep, steady as you go. And you're a very brave boy. You're number 1. You would have seen one of those before. That was a shock, wasn't it? Usai dilakukan penyuntikan, paket pertama pun diberangkatkan dan Jason sebagai kurirnya. Yeah, good. Setelah melakukan penyelaman tahap awal, akhirnya Jason tiba pada titik di mana Rick telah standby. Rick pun langsung melakukan pengecekan pada paket yang dibawa oleh Jason, memastikan apakah metode anestesi ini berhasil. Dan kemudian Rick pun langsung menuju lokasi korban dan mengatakan pada Harris dan Jason bahwa metode anestesi berhasil dan dapat dilanjutkan. Di tengah perjalanan Jason dari Camber 5 menuju Camber 3, terjadi hal yang tak diharapkan. Obat bius yang dia bawa terjatuh ke dalam air, sementara paket yang dibawanya mulai tersadar. Beruntung, obat bius tersebut dapat diambil kembali, dan Jason langsung menyuntikkan obat bius tersebut dan kemudian melanjutkan penyelamannya menuju Camber 3. Dan di sisi lain, paket kedua pun diberangkatkan, dan sebagai kurirnya adalah Chris. Jason, okay? Jason. Namun pada saat tiba di Camber 5, paket yang dibawa Chris nafasnya sempat terhenti. He's not breathing. Breathe. Scene berpindah. Paket pertama yang dibawa oleh Jason akhirnya sampai pada Camber 3 dan kemudian akan dilanjutkan oleh tim SEAL menuju keluar goa untuk dibawa ke pusat medis. Kemudian disusul paket kedua, ketiga, dan keempat.
Kini 4 remaja telah dapat dikeluarkan dari gua. Dan untuk sementara proses evakuasinya dihentikan dan akan dilanjutkan esok hari. Hari memasuki hari ke-17. Rick dan kawan-kawan kembali melanjutkan proses evakuasi korban. Sementara di atas gunung, proses pengalihan air agar tidak masuk ke dalam gua tetap dilakukan. Good boy. See? All over. All over. No need to be... Anak ke-6 pun ditandu menuju keluar goa, sementara cuaca di luar kembali tak bersahabat, menunjukkan akan terjadinya turun hujan deras. Pada hari ke-17 ini, maskar ukuran kecil untuk Chai telah tiba dari Bangkok. Hari memasuki ke-18, hujan turun dengan deras sejak semalam. Namun Rick dan timnya tetap melanjutkan proses penyelamatan korban yang tersisa, meskipun volume air dalam gua sudah dipastikan akan naik. Kini Rick dan tim mulai memasuki gua. Setibanya di lokasi, Harris langsung melakukan anestesi. Up. There you go. Pada proses evakuasi korban kali ini, Chris mengalami kesulitan dalam penyelamannya. Karena kuatnya arus air, membuat tubuh Chris terbawa arus dan tersasar berpindah jalur. Di sini Chris sempat putus asa dan sempat berpikir akan meninggalkan paket yang dibawanya. Namun tak berapa lama kemudian, John melihatnya dan kemudian mengatakan kepada Chris agar tetap menjaga paketnya sebaik mungkin sampai Dr. Harris tiba untuk mengecek kembali kondisi paketnya. Chris! Quick! I lost the line back there. I found the power cable and followed it here. You'll be fine. Wait for Harry, he's coming now. Tak beberapa lama setelah Rick sampai di Camber 3, Harris pun datang menghampiri Chris dan kemudian melakukan pengecekan ulang pada paket yang dibawa oleh Chris. Lalu menyuntiknya kembali sebelum melanjutkan penyelaman menuju Camber 3. Where's Chris? Should have taken before. Okay. We bloody did it, lad. Hujan semakin deras. Beruntung para remaja telah terselamatkan semuanya. Volume air yang terus naik membuat arus dalam gua semakin kuat. Seketika suasana dalam gua semakin kacau mengingat masih ada SEAL yang masih berjuang dalam perjalanan pulangnya menuju titik aman pada Camber 3. Pada hari ke-18 ini, semua korban telah terevakuasi dan tim penyelamat pun telah kembali. Mendengar kabar hal ini, semua orang bersorak gembira.
Gubernur kemudian mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam proses penyelamatan ke-13 remaja yang terjebak dalam gua ini. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton tayangan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan ataupun alur ceritanya. Sampai ketemu lagi ya di tayangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, you did it, Harry. ท่านครับขอทุกคนนะครับ You're kind, really quick.